welcome back to my channel Romeo MP gas. Hey, di video kali ini nih habis lepas maghrib ya. Sebenarnya tadi gue udah bikin video, cuman bermajalah sama suaranya. Ini akhirnya gue ulang lagi ya cuy ya. Tidak apa-apa, emang kadang ya seperti itu. Dan hari ini gue mau nyoba nih top speed dari Satria FU yang baru sekitar 10 hari sampai 15 hari gue punya ya. Dan gue penasaran itu loh, kayak apa sih tenaganya. Ini mumpung jalannya sini agak lumayan enak ya cuy ya. Ya enak gak enak lah ya. Ini gigi 2. Wow, anjay. Cuman kayaknya nggak bakal terlalu nyampe ke top speed dia ya, karena jalannya ya nggak panjang-panjang amat gitu loh. Cuman ya nyampe 100 sih lumayan sih cuy. Dengan motor sekecil ini tapi membawa mesin yang cukup gede ya, kurang lebih 110 lah pas beberapa hari kemarin gue coba. Dan ini kondisinya belum fit 100% ya cuy ya. Kalau misalkan fit 100% seharusnya sih lebih dari 110 km per jam ya gitu. Soalnya kan 150 cc bawaan Suzuki pula. Ini bermasalah di gear belakangnya cuy, udah goyang-goyang kayak gitu. Tapi dengan kondisi kayak gitu belum fit, udah nyampe 100 dengan jarak yang gak terlalu jauh sih udah cukup lumayan bagus ya. Padahal gua beli second cuy. Kalau misalkan gua beli baru sih kayak apa ya bakalan lebih kenceng lagi kali. Fixennya juga lewat kayaknya, anjay. Ini karena aki gua soak ya, jadi gua udah pasang bilet sebenarnya. Cuman kalau dinyalain jadi kayak gitu cuy, nggak jelas cuy. Makanya jarang banget gua nyalain ya. Lagian di Jakarta penerangannya juga udah cukup memuaskan gitu loh. Tuh, jadi dia agak sedikit goyang-goyang kayak gitu cuy. Ya kesimpulannya kalau misalkan kalian mau beli Satria, pengen larinya sih ya oke-oke aja gitu loh. Tapi gue lebih seneng karena dia bentuknya kecil ya, tapi membawa motor yang cc-nya 150 dan bentuknya ini motor cowok banget gitu loh. Dan gue suka gitu. Walaupun banyak orang yang bilang bahwa sekarang itu bukan zamannya atau bukan eranya dari Satria FU, tapi ya gue tetap happy aja gitu loh. Jadi ya apa yang gue pengen ya belum tentu orang lain suka juga gitu. Orang ya silahkan berpendapat apapun gitu. Mau udah nggak zamannya Satria, mau nggak ada harganya, dijualnya murah, ngapain diurus ya. Itu sih tergantung dari opini masing-masing ya. Tapi gua prinsipnya wah beli motor ya apa yang gua pengen gitu loh. Karena gua belum lama ini ya gua ngelihat Jupiter MX, tapi yang bukan yang baru ya, yang lama banget. Tapi gue lihat itu bentuknya masih bagus. Wah, masih mulus, istimewa pokoknya ya. Dan gue ngelihatnya seneng aja gitu loh. Makanya gue pengen nyiptain era gue sendiri. Di saat orang-orang sekarang lagi jadi ngabers matic, gue malah nyebrang ke motor ayam jago dan pakai Satria ini cuy ya. Wow, macet loh. Padahal ini hari Sabtu ya, malam ini malam Minggu. Dan kalian mau berencana kemana cuy malam Minggu ini, anjay? Ini depan gue juga Satria ya. Karena emang sekarang harga Satria FU itu udah turun banget, udah murah banget gitu loh. Makanya banyak orang yang bisa kebeli ya. Karena rata-rata kayak gue pribadi sih, gue seneng bentuknya unik gitu loh. Terusan pakai kopling, tenaganya tenaga cowok. Gua kayak ngerasa happy aja naiknya dibandingkan gua naik motor ibaratnya kayak yang ya contoh lah CB yang 150R yang terbaru kan, itu mesinnya juga sama-sama 150 tapi bentuknya kan tangkinya dia bisa dibilang motor cowok lah gara-gara tangkinya ada di depan gitu loh. Kalau ini kan motor cowok enggak, cewek enggak gitu. Cuman gue seneng aja gitu lihat bentuknya, kemudian performanya. Walaupun ya terkenal Suzuki dengan keberisikan motornya, kalau misalkan mesinnya itu udah panas cuy. Ya tidak apa-apa lah ya, namanya gue dulu pernah pakai Suzuki Smash, jadi gue udah paham lah tentang Suzuki itu kayak apa. Tapi bagusnya spare partnya nggak ada yang KW cuy, semuanya ori. Ya ada yang KW sih. Wah, jam segini masih macet parah ya. Padahal ini Sabtu loh, rata-rata kantor itu udah pada tutup ya. Sabtu Minggu itu udah pada tutup loh. Cuman kenapa masih macet aja cuy.
Ini depan gua motornya juga lumayan ya, cuman saya nggak pakai helm ya, padahal depan masih ada polisi loh ya, di samping buat keselamatan pribadi juga ya, kadang-kadang kita lebih takut ke polisi sih. Kalau misalkan malam minggu kayak gini ya, cerah, wah enak banget ya sebenarnya buat jalan-jalan sih. Gua mau kemana ya, ini gua belum selesai kerja ya, nyampe jam setengah tujuan lah, ini hampir jam 7 lah ya. Gue belum kelar kerja, jadi gue belum merencanakan gue mau kemana gitu loh. Dan gue lupa CBR-nya nggak gue cuci, anjay. Padahal kayaknya motornya terakhir keluar itu malam minggu kemarin ya, kalau nggak salah, apa minggu gitu, gue lupa. Ini udah 1 minggu nggak gue pegang acan ya, karena gue ya gimana mau ngeluarin CBR di Jakarta kayak gini tuh males banget gitu loh. Apalagi penyakitnya CBR ntar ada di mesin, kalau misalkan kita kilometer jauh atau segala macam, wah itu sangat ngaruh banget cuy. Ya dari kurang lebih 10 hari gue pakai motor Satria ini ya, gue beli second ini tahun 2014. Sebenarnya sih kata orang lebih bagusan yang CBU ya, yang pertama banget itu loh, yang lampunya itu masih kecil. Itu katanya harganya bagus dan mesinnya bagus, semuanya bagus. Cuman untuk sekarang nyari dengan kondisi yang masih ya 50-50 lah, 60 apa 50% masih bagus, itu udah susah cuy. Kalau zaman dulu ya tuh, kalau misalkan kalian orang tua ya pasti kalian tahulah Satria yang pertama yang langsung bus naik daun cuy. Dan sampai sekarang modelnya ya nggak berubah, cuman ada sedikit perubahan kayak gitu dari Suzuki gitu loh. Makanya dewasa ini motor Satria itu udah jarang penikmatnya cuy. Tapi Suzuki nggak bosen-bosen ya buat ngebikin terus motor ini ya, tanpa inovasi yang lebih berarti, anjay. Jadi bagi kalian kalau lagi nyari-nyari motor second ya, rata-rata sih kalau zaman sekarang pasti ngincernya Matic lah ya, Vario, Aerox, Vario, Aerox gitu, NMAX atau segala macamnya. Itu pasti inceran anak muda zaman sekarang otomatis itu beralih ke motor Matic, karena emang setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada masanya. Gimana sih gua anjir. Ya intinya lah kayak gitulah ya. Tapi kalau misalkan kalian mau tampil beda, bisa kali beli Suzuki Satria F buat temen gua. Biar kita beda dari yang lain aja. Yang lain pakai Matic, kita mah sibuk sama motor yang harganya nggak seberapa, atau terkenal dengan motor jamet kudasi, anjay. Kayak gitulah ya, dengan ban cacing-cacing yang kermi-kermi kan jelas kayak gitu. Dan motor ini juga nantinya bakalan gue bawa, nggak tahu lah ya modifnya kayak apa. Cuman gue sih udah ada sedikit konsep, jadi kayak misalkan gue paling untuk ke simpelnya gue paling ganti underbone, kemudian ganti arem belakang, ganti ban yang donat. Sebenarnya sih gue tertarik sama ban cacing ya, cuman kayaknya udah nggak safety aja. Dan karena gua nantinya bakalan repaint antara body sama velg, jadi gua kayaknya lebih sayang velg gua lecet ketimbang harus tampilannya yang unyu-unyu kayak gitu lah ya. Jadi gua lebih sayang cat velg gua cuy, jadi ntar nggak mulus. Soalnya kayaknya jarang banget untuk ban tubeless itu di ukuran yang kecil gitu. Makanya gua ganti, kalau sekarang kan lagi ngetren banget nih ban donat ya, banyak bulat, bagus, dan gue suka gitu loh. Kemudian arem juga kayaknya bakalan gue ganti, karena aremnya ini udah arem zaman Majapahit cuy. Ya begitulah, masih banyak konsep-konsep yang nantinya bakalan tercipta di motor ini. Karena jujur aja gue lebih mudeng buat mode-mode motor kayak ginian ketimbang motor CBR ya. Dan dananya juga masih terjangkau lah, masih masuk akal ketimbang CBR sih. CBR kalau pakai part-part yang murah, kualitasnya di bawah standarnya, mau mending nggak usah. Soalnya untuk motor CBR gua sendiri ya, walaupun standar tapi dia udah pakai ABS. Jadi kalau misalkan gua pakai pengereman brand yang lebih rendah dari standarnya, mendingan nggak usah gitu loh. Kecuali gua pakai yang lebih mahal, lebih safety, karena gua udah tidak muda lagi, jadi gua memikirkan safety-an daripada cuman penampilan. Sebenarnya sih banyak ya part-part yang paling ya
500.000, sekitar ratusan kayak gitulah ya. Cuman gue belum berminat sih, karena gue masih memikirkan safety-nya. Soalnya gue udah beli motor itu lebih mahal dari standarnya, masa gue ganti partnya yang murah-murah kayak gitu ya, sama aja menurunkan kualitasnya. Jadi ya nanti kali lah ya buat project kan. Cuman gue nggak tahu lah ya mau bakalan kayak gimana. Gue bingung jujur aja, gue nggak pernah megang motor kayak gituan, apa yang diganti lah, inilah itulah, dan pastinya harganya juga cukup wadidaw, dan gue nggak bisa mengganti sendiri gitu. Tapi kalau motor-motor kayak ini, kayak Beat, gue sih masih bisa ngurus sendiri lah ya cuy, nggak terlalu ribet kayak CBR. Kemudian kalau misalkan ada kerusakan atau apa, ini lebih gampang daripada CBR cuy. Itulah ya banyak faktor yang ngebuat gue berpikir beberapa kali buat mengutak-atik CBR. Mungkin ya nanti lah ya, nunggu ada dana lebih atau kayak gimana. Soalnya pasti kalau misalkan gue udah mulai, berhentinya susah. Kayak zaman gue masih SMA gitu loh, udah mulai main motor, berhentinya susah. Makanya ya udahlah ya, syukuri aja apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, perlakukan. Ya udah, udah mau sampai cuy. Videonya juga udah agak lumayan lama lah ya, macet lagi. Ini sebenarnya masih perbaikan jalan kayaknya. Ini bule asli kali dari luar ya, bukan cuman keturunan. Dan jalannya kalau bule itu cepet banget loh. Ya udah cuy, sekian video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian menikmati semua konten-konten yang sudah ada di channel YouTube Romeo MV. Semoga bisa lebih maju, lebih berkembang. Gua biasanya pakai GoPro Hero 4 ya, semoga suatu saat bisa kebeli di atas GoPro Hero 4. Kemudian motor gua biasa pakai CBR Beat XSR ya, Satria sekarang. Semoga bisa nambah atau bisa upgrade yang lebih wadidaw dan wow kayak misalkan ya, gua nggak terlalu bermimpi lah sekarang, kita realistis aja bro. Cuman ya gue tetap punya impian lah di hati kecil gue pengen moge cuy, walaupun kayaknya buat ngewujudin kayak gitu di umur gua yang udah sekian, kemudian dengan penghasilan gue yang nggak seberapa, itu sangat berat. Cuman ya udah lah ya, sengaja dalam hidup ini gue udah pernah bermimpi. Jadi kalau misalkan mimpi itu tidak menjadi kenyataan, ya mungkin anak gue suatu saat atau kayak gimana, atau saudara gitu kan, tidak pernah tahu ya cuy ya. Belok kiri ya lah ya. Yaudah cuy, sekian video dari gua. Seperti itulah tes kecepatan dari Suzuki Satria ini, yang gak cepet-cepet amat, cuma yang gak pelan-pelan amat, sedang-sedang aja. Toh mau kemana sih, kenceng-kenceng gitu. Yaudah, bye-bye. Tetap di Romeo MV, gas.